Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Homeschooling Alam Talk. Kali ini kita mau diskusi sama salah satu guru yang paling yang paling spesial nih di Homeschooling Alam, itu guru khusus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yuk kita kenalan. Silakan Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Adel. Di Homeschooling Alam saya sebagai guru khusus inklusi. Oke. Terima kasih Pak. Kok Pak. tahu ya? Kita pakai merah-merah, gelasnya juga merah. Oke. Jadi sebelum namanya Homeschooling Alam, namanya itu sebenarnya Homeschooling Anak Spesial Bu Adel. Oh iya. Jadi dulu tuh sebagian besar siswa kita itu ya anak berkebutuhan khusus. Tapi alhamdulillah saya dikaruniai anak normal semua gitu ya. Karena harus memfasilitasi anak-anak saya sendiri, jadi kita bikin sekarang namanya Homeschooling Alam. Tetap menerima siswa berkebutuhan khusus tapi lebih inklusi. Jadi hanya sebagian kecil gitu loh Bu, anak berkebutuhan khususnya di antara siswa-siswa yang normal seperti itu. Jadi berapa anak ya Bu yang Ibu pegang ya Bu di sini? Di Homeschooling Alam sehari-hari saya Senin sampai Jumat kurang lebih 15 anak. Wah, itu jenjang apa aja Bu? Jenjang SD, SMP, SMA. Oke, iya. Jadi bagi yang perlu, beberapa siswa berkebutuhan khusus itu belajar sendiri nih sama Bu Adel di ruangan sendiri juga ya Bu ya? Iya. Kenapa harus di ruangan terpisah sih Bu dan harus sendirian? Karena kalau di ruangan sendiri anak bisa lebih fokus, bisa lebih nyaman, dan sebagai guru saya bisa membangun kedekatan yang lebih intens dengan anak. Kok saya jadi ngomong sama Bu Adel jadi kayak berasa lagi ngomong sama dokter. Kenapa harus pakai kayak gini-gini Bu? Padahal kita udah jaga jarak nih Bu. Iya, karena memang kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan sarung tangan ketika mengajar. Oh, ini bisa ngajar ya Bu Adel ya? Iya, Oh, iya. tidak Ini membuka siang ya Bu Adel ngajar. masker. Sebelum dan setelah memulai aktivitas kita sarankan untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, itu udah disiapin semua ya Bu Adel ya? Iya, sudah. Jadi saat pandemi seperti ini protokol kesehatan tetap dilaksanakan, kita aja berjarak nih gitu ya, seperti itu. Tapi anak-anak ABK itu paham Bu dengan protokol kesehatan Bu? Jika dilakukan dengan rutinitas, insya Allah paham. Dan dengan contoh, jadi sebelum berkegiatan saya pakai dulu, kemudian saya memakaikan ke anak gitu, dan seterusnya seperti itu. Oke. Gimana sih Bu di saat pandemi ini, enaknya nggak enaknya buat anak sekarang gini ya Bu, jangankan anak berkebutuhan khusus, yang biasa aja rasanya segala macam nih ya Bu, dengan kondisi berbulan-bulan, 7 bulan, hampir 7 bulan nih kondisi seperti ini. Buat anak ABK yang Ibu tangani seperti apa Bu dengan kondisi pandemi ini Bu? Untuk anak ABK sebetulnya sangat berdampak ya Bu, karena kan yang kita terapkan adalah pembelajaran langsung, dan kita stimulasi adalah interaksi langsung, hubungan kedekatan dengan guru, medianya langsung. Jadi kalau di masa pandemik seperti ini, saya lebih baik memang mengajar secara langsung agar maksud yang diinginkan atau program yang diinginkan bisa tercapai. Betul. Tapi tentu dengan tetap menerapkan protokolnya ya Bu ya. Jadi satu guru satu siswa. Ya, satu guru satu siswa. Setelah satu siswa selesai, kita langsung menyemprotkan cairan desinfektan. Setelah itu baru siswa yang lain dapat masuk di jam berikutnya. Oh, berarti tetap dilaksanakan lah standar kesehatannya untuk keamanan gitu ya Bu Adel ya. Terus anak-anak itu paham gak sih Bu dengan kondisi sekarang? Anak-anak sih sebetulnya tergantung orang tuanya ya Bu. Kalau orang tuanya mengingatkan untuk paham, anaknya akan paham gitu. Tapi memang COVID-19 itu memang abstrak kan Bu. Anak-anak nggak ngerti. Jadi yang dipahami itu hanya di luar banyak penyakit, banyak kuman, seperti itu. Kalau di Homeschooling Alam, Ibu metodenya benar-benar di dalam ruangan aja atau ada yang keluar atau bagaimana Bu? Kalau di Homeschooling Alam, kebetulan selama pandemik ini biasanya saya ruangan tertutup dengan ada CCTV sebagai fasilitas di sini. Tapi sekarang untuk menetralisir udara, ruangan saya buka seperti itu. Terus melihat kenyamanan anak, apakah dia nyaman di ruangan atau kalau tidak
cari tempat yang lebih disukai anak. Seperti itu. Ya, sebelumnya hanya di ruangan tertutup terus dipasangin CCTV. Jadi orang tua kalau mau lihat nanti buat ngulang lagi di rumah, dilihat di layar besarnya ya Bu Adel ya. Tapi sekarang demi keamanan, demi kenyamanan juga, ya bukan kenyamanan sih sebenarnya, nggak terlalu nyaman ya Bu Adel, tapi demi keamanan ya dibuka pintunya gitu ya Bu ya, biar sirkulasi udara lebih segar lah, seperti itu. Terus serunya apa Bu Adel? Serunya apa, sedihnya apa Bu Adel? Jadi guru anak-anak berkebutuhan khusus Bu. Alhamdulillah setiap hari seru Bu. Tidak ada tidak serunya. Alhamdulillah sekali anak-anak di sini saya suka, saya sayang dan menyenangkan. Sedihnya selama pandemik ini terjeda dengan kegiatan libur. Jadi banyak anak-anak yang sudah mulai membaik atau sudah mulai mencapai target. Ketika libur ini jadi masuk seperti awal lagi. Sedangkan kita guru-guru di sekolah itu membangunnya dengan penuh perjuangan seperti itu. Iya, kalau anak berkebutuhan khusus tuh apa ya, ritmenya tuh harus dibuat terus menerus ya Bu ya. Jadi kalau ada yang berubah tuh buat ngebangun lagi ya berjuang banget ya Bu. Iya betul. Jangankan kayak gitu, tahu tempatnya di situ, dipindah aja susah banget ya Bu ya. Oke. Serunya kalau saya sih Bu, yang waktu saya alami pegang anak-anak berkebutuhan khusus, jadi kalau ada perkembangan tuh kita kayak bahagianya tuh nggak bisa dilukiskan. Luar biasa. Ya. Misalkan yang tadinya belum bisa BAK di kamar mandi gitu ya, atau belum bisa membersihkan diri sendiri, saat dia bisa, itu kayaknya kepuasannya nggak bisa dibayar gitu ya nggak sih Bu Adel? Betul. Kelihatan sekali ya Bu ya. Berarti nggak hanya akademis yang dikejar ya Bu ya? Tidak, kan kecerdasan tidak hanya di bidang akademik, tapi di motorik, sosialisasi, wicara bahasa, seni dan lain-lain. Berarti banyak dong Bu Adel, kalau ngajar tuh banyak media yang digunakan Bu? Banyak, alhamdulillah. Itu disediakan semua dari Bu Adel Bu? Dari Bu Adel dan sekolah. Apa aja biasanya Bu media-media yang disiapkan? Media yang disiapkan biasanya berhubungan dengan motorik dan sensorik. Buat dan latihan ya? Iya, dan kebetulan di homeschooling alam medianya cocok buat sensorik motoriknya. Oke. Nanti di rumah diulang lagi atau gimana Bu? Di rumah kalau orang tuanya memfasilitasi biasanya bisa diulang lagi. Atau kalau tidak ya nunggu sesi selanjutnya dengan guru. Biasanya gimana Bu bedanya orang tua yang care sama yang maksudnya agak sibuk itu, yang mau ngulang sama yang enggak tuh gimana Bu? Kalau di situ kita lihat di progres anaknya Bu. Itu biasanya kalau anak yang disupport sama orang tua itu progresnya lebih cepat ya? Gitu. Karena kan sehari-hari anak dengan keluarga, dengan orang tua seperti itu. Iya sih, yang saya lihat tuh di sini malah banyakan orang tua berkebutuhan khusus tuh lebih keren daripada kita. Ya nggak sih Bu Adel? Iya. Banyak banget yang ibu-ibunya tuh jago, yang selalu update gitu ya, ilmu terbaru tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka tuh disiplin kan anaknya ya Bu ya, tegas kan anaknya, kalau enggak iya. Jadi kenapa begitu ya Bu ya? Karena memang anak berkebutuhan khusus itu melihat pola Bu, gitu. Lihat pola dan contoh ya, kita kalau misalnya tidak, kali ini tidak, besok tidak, yang akan datang tidak. Itu juga berlaku buat para guru dan orang tua. Oke. Jadi memang harus kesamaan nih visi misi antara orang tua, sekolah sama gurunya gitu kan, jadi sama, nggak di rumah boleh makan coklat, di sekolah nggak boleh ya, jadinya berantakan. Tapi kalau samaan gitu ya, kita samakan dulu, duduk bareng dulu, jadi enak gitu ya Bu Adel ya. Iya betul. Terus tapi yang sekolah di sini anak berkebutuhan khusus ada juga yang terapi, ada yang enggak ya Bu ya? Ada yang terapi, ada juga yang tidak. Kenapa tuh Bu? Kalau yang terapi biasanya orang tua punya waktu. Kalau yang nggak punya terapi, waktu, punya biaya ya Bu? Dan punya dana, betul. Kalau yang nggak terapi biasanya orang tuanya kerja, terus terbatas dengan dana. Kebetulan di homeschooling alam lengkap semuanya. Ada terapi, ada sekolah. Oke. Ada psikolog juga Bu? Iya betul. Jadi awal sebelum masuk tuh sebaiknya kalau sudah punya referensi dari psikolog luar, kita minta dulu ya Bu ya. Jadi nggak kosong banget nih, kita pelajari dulu. Kalau masih kurang ya pakai psikolog sekolah. Nanti kita diskusikan nih. Berarti ada kurikulum khusus Bu? Iya, ada kurikulum khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Berarti beda, setiap anak beda-beda Bu? Iya, setiap anak beda-beda tergantung kebutuhan dan apa yang belum tercapai pada anak tersebut. Oke. Itu namanya IEP, Individual Education Plan ya. Setiap anak tuh punya
masing-masing beda-beda gitu sesuai Iya. dengan kebutuhan dan kemampuannya. Begitu. Iya. Sedihnya Sedihnya kalau udah bagus dia nggak terus masuk anaknya gitu ya nggak Bu. masuk, Bu Adelnya dari ulang lagi. Iya. Soalnya Bruce juga ngeliat sendiri tuh kayak gitu. Kok dia kenapa datang-datang teriak-teriak gitu ya, datang-datang tidur-tiduran, males gitu, nggak semangat. Itu sedih ya Bu ya. Iya. Ya kan gua ada saya aja yang ngeliat kenapa gitu jadi sedih lagi. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu gitu ya. Amin. Jangankan anak yang ABK yang biasa aja udah suntuk banget gitu ya. Kita banyak-banyak berdoa semoga semua lebih baik gitu. Ada yang mau disampaikan Bu Ade sebagai penutup? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Oke, terima kasih banyak Bu Ade Iya, sama-sama, Bu sebagai Desi. guru berkebutuhan khusus di sini. Oh iya, silakan diminum Bu Ade biar Oke. seger nih siang-siang. Siap. Oke, demikian diskusi kali ini bersama Bu Adel, guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus di homeschooling alam. Terima kasih. Sama-sama.